Assalamualaikum dulur, berjumpa lagi ya di channel kita, channel petani muda lur ya. Ya dulur, aku mau ngucapin terima kasih bagi sedulur-sedulur yang sudah subscribe. Bagi sedulur-sedulur yang belum subscribe, aku minta tolong lur ya, minta tolong di subscribe. Salam tani muda, salam tani milenial. Ya dulur, ini adalah perkembangan persemaian kita kemarin ya, yang ketan merah ini sudah mulai muncul ya, muncul tunas-tunasnya. Ini usianya baru 3 HST ini lur, dan juga baru muncul kayak gini ya, hitungannya wajar. Nah ini perlihatkan dulu sebentar. Terus untuk pagi kali ini pembahasannya tidak ini lur ya, tapi itu yang ada di sebelahnya ini, yaitu persemaian tanaman padi kita. Nih, ini persemaian ini sudah berumur 10 HST lur ya, dimana kemarin kita melakukan pemupukan ya. Nah ini kan masih ada sisa-sisa pupuknya ya. Dan pagi kali ini di usia 10 HST nya itu kita mau melakukan penyepraian. Penyepraian di sini bertujuan untuk memberikan nutrisi dan juga menyehatkan tanaman. Tidak lupa untuk pencegahan inseknya itu lur. Nah ini persemaiannya ya. Karena apa? Karena kemarin kan kita sudah menjumpai kupu-kupu putih ya. Walaupun ada 1 ataupun 2, itu alangkah baiknya kita langsung mencegahnya lur, supaya nanti tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Contohnya kalau sundep gitu lur ya. Karena kan kalau pengen pencegahan sundep itu harus dari awal ya, dari pada saat masih persemaian kayak gini lur. Nah ini penampakannya lur ya, tanaman padi kita ya. Untuk nutrisi dan pestisida itu nanti apa yang kita gunakan, untuk itu semua bisa aja langsung disimak di dalam videonya dulur. Monggo mampir ya dulur. Terus nutrisi apa atau pestisida apa yang kita gunakan untuk menyehatkan atau mentreatment tanaman padi kita atau persemaian kita, supaya nanti bisa menghasilkan baik, bebas hama, penyakit dan lain sebagainya lur ya. Ya sebelum itu alangkah baiknya bagi sedulur-sedulur dalam menyimak videonya itu jangan sepotong-sepotong, yaitu dari awal sampai akhir. Dan tidak lupa bagi yang suka nanti bisa di like dan komentarnya lur ya, agar kita lebih dekatnya dan lebih tahu kekurangannya. Ya, untuk nutrisi di sini karena ini masih masa pertumbuhan, tentunya kita mensuplai nutrisi yang secara instan lur ya. Dimana kemarin kan kita sudah menyuplai dengan yang tabur atau yang slow rilisnya ya. Sekarang ini kita pacu dengan yang secara instan, dan kita menggunakan apa ya, kita menggunakan ultradap lur ya. Pupuk ultradap ini kandungannya P dan N, dimana P nya 60% dan N nya itu 12%. Nah untuk awal-awal atau masih saat persemaian kayak gini, ini dosisnya berapa? Untuk dosis di sini tentunya itu beda dengan pada saat sudah ditanam di lahan lur ya. Kalau masih di persemaian itu kan masih kecil, tentu dosisnya juga amat sangat kecil. Yaitu berapa? Kalau kita memberinya sudah ditanam itu biasanya kita kan ngasihnya kan 3 sendok. Tapi karena ini masih di lahan, ya kita ngasihnya cukup 1 sendok ini lur, 1 sampai 1,5 sendok. Ini ya. Ini sambil ini 1 sendok lur. Ini setengahnya. Ini aku tidak aduk lur ya, langsung aja aku masukin ke dalam tangki biar lebih cepatnya gitu ya, biar kelihatan gitu atau peracikannya ya. Nah untuk pupuk ini apa, terus ada pupuk lainnya tentunya ada lur ya. Untuk pupuk tambahannya kita menggunakan ini lur. Kita menggunakan asam amino ini. Untuk asam amino ini kemarin sudah dibahas manfaatnya ya, yang
banyak sekali manfaatnya dan juga amat sangat baik pada tanaman. Untuk asam amino ini kemarin pada saat pembahasan kita belum menyebutkan dosis yang dibutuhkan ya. Untuk dosisnya ini kita bisa ngasih 1-2 ml per liternya ya. Jadi untuk tangki 16 liter kita cukup kasih ini lur, 1 sendok. Dan ini juga harus nganu lur ya, apa itu? Kalau semakin tinggi atau semakin tinggi apa itu? Bertambah usia, itu pengasihannya ya ditambahin sedikit-sedikit bertahap gitu lur ya. Nah, untuk awalan kayak gini kita ini cukup kasih 1 sendok itu cukup itu lur. Kita ukurannya pakai sendok-sendok aja lur ya, biar lebih mudah. Kalau kita ukurnya pakai mili-mili nanti apa itu pasti dulur ya ada yang kesusahan gitu ya. Nih kita pakai sendok, sendoknya sendok makan. Ini kita kasih 1 sendok untuk karena kuantal banget ini lur ya. Nah, kenapa kita tidak memakai boron lur ya? Biasanya kalau kita menggunakan pupuk majemuk kita tambahannya boron. Untuk pemakaian boron ini kita kurangin lur ya, tapi kita banyakin di penggunaan asam amino, dimana penggunaan asam amino ini kan selain menyehatkan tanaman, dia kan juga bisa menyehatkan tanah yang kalau dia yang jatuh ke tanah ya. Jadi amat sangat baik untuk memperbaiki struktur tanah dan juga bisa membantu proses fotosintesis pada tanaman kita ya, dengan memperbanyak stomata dan lain sebagainya. Kita sudah bahas kemarin. Terus yang ketiga ini lur, yang ketiga adalah inseknya ini. Untuk insek kita memberinya itu atau kita menambahkan apa ya? Untuk insek kita menggunakan ini lur, nih kita menggunakan bahan aktif fipronil yang bertujuan apa? Yang bertujuan untuk pengendalian hama dari kaper atau kupu putih, dan juga kalau sudah ada ulat-ulat kecil. Jadi kita menggunakan ini juga sudah amat sangat baik atau sangat efektif ya untuk pencegahan. Terus dosis yang diberikan atau yang digunakan itu berapa? Untuk dosisnya di sini kita cukup menambahkannya itu cuma kita tambahin 1 sampai 1,5 tutup aqua ya. Tutup aqua ini ya. Tutup aqua ini. Karena masih pencegahan lur ya, kita penambahannya itu cuma sedikit aja, itu nggak masalah. Kalau pakai tutupnya ini kita pakai 3/4 tutupnya ini untuk tangki 16 liter ya. Untuk amunisi sementara kita itu adalah ini. Terus apa tidak dikasih fungisida? Untuk fungisidanya di sini kita tidak dipakai dulu lur ya. Karena apa? Ya karena ini kita menggunakan ini lur, asam amino ini. Ini kan selain menyehatkan juga bisa menguatkan tanaman ya. Jadi kita biar tahu efeknya secara langsung gitu, kita tidak menggunakan fungisidanya dulu. Nanti efeknya itu gimana gitu. Kalau baik kita bilang baik, kalau buruk kita bilang buruk. Tapi yang sudah-sudah itu efeknya itu amat sangat baik lur untuk memproteksi tanaman. Karena kalau kita pemberian asam amino secara teratur, itu dinding selnya atau ini tumbuhan tanaman itu akan sedikit lebih mengeras daripada yang tidak diaplikasi gitu lur ya. Ya dulur, ini tadi review kita tentang penyepreian tanaman padi atau persemaian padi kita yang sekarang sudah berumur 10 HST, dimana racikan-racikan ini bisa ditiru tentunya lur ya. Nah, bagi yang kurang jelasnya bisa ditanyakan langsung di dalam kolom komentarnya lur, dan tidak lupa like dan komentarnya lur. Aku tunggu. Salam tani muda, salam tani milenial. Assalamualaikum lur.